rokok gua anjir. Tar Matiin dulu dulu, dah, matiin ntar dulu. aja. Enggak. Kali-kali gue masuk. Selamat datang men di Kampung Ambon. Anjir, keren juga loh. Enggak, tapi spesial banget ya. Gua udah lama gak ketemu lu, men. Lumayan perjalanan dari Jakarta Bogor gimana? Tadi jam berapa lu sampai sana? Dari sana jam berapa? Tadi tuh nggak ada macet sih. Cuman kebohongan itu yang bikin gua agak tadi nungguin itu di sini. Hampir 1 jam tadi nungguin. Lumayan. Kebohongan. Iya. Kagak, gue nggak ngebohongin, mah. Katanya ntar gue tungguin kan. Iya siap gue tungguin. Ya masalahnya antum tadi takutnya gue tuh lu suka ngegocek gua. Ya. Dia tuh OTW nih OTW, agak OTW. Kan gue bilang tadi gue mau kesini. Enggak, Emang gue agak masalahnya- lama sih tadi. Ahmad Novian Samjaya, dari mana gua bisa pegang omongannya dari dulu. Lu kayak temen gua ada namanya Wawan Aribudi, kacau dia, janji mulu. Tahu kan lo yang di Tanso? Ya tahu. Nah, lu suka ngegocek gua. Ini pertanyaan gua tadi, lu sampai sini tadi berapa lama? Lu tadi dari mana ke sini? 1 jam. Dari jam sekitar jam 9 gue tadi berangkat. Jam 9 dari Rasuna Rasuna Said. Sampai sini tadi jam 11. anjing, nggak mungkin jam 11. Jam 11. Masa 2 jam? Jam 11. Coba aja cek HP. 2 jam ke sini. 2 jam. Soalnya gue sempat salah jalan tadi. Harus ngindarin yang palang pintu mana gitu rel kata tadi. Palang pintu. Bukan silat, Ya. bukan silat. Gimana men di sini? Aman. Aman-aman aja di sini, perempuannya sedikit cuma di sini. Janganlah nyari perempuan. Yang bener-bener Ntar kayak antum pusing ya? Yang bener-bener aja. Ntar kayak antum pusing Jangan. takutnya kalau nyari Enggak. perempuan. Kalau perempuan jangan dicari. Diapain? Dipakai. Dipinang. Oh. Keren dipakai kali. Oh kan biasa. Ya dipakai buat jadi konten gua. Oh iya boleh. Tapi belum ada saat ini yang bisa gua pakai. Kan banyak. Banyak. Di mana? Lu mau pakai Jangan pura-pura men. Kuin dong men. Ini Aduh. kita teman satu SD, kita punya teman namanya Ulan kan. Ulan itu dulu kelas 2 boker di kelas. Tapi Momen. tapi masih ada bulat begitu ya, nggak mencret gitu. Dia masih berbentuk Dia sedetail itu men. sempurna banget bentuknya, maksudnya nggak gepeng nggak apa. Sedetail itu ya. Gue ngeliat soalnya Itu masih diam. bocah kelas 2 itu, ya kan kepikiran cuma hal sederhana gitu aja, Mat. Ya kan gue cuma ngeliat, oh iya, kok sempurna banget bentuknya, nggak ada yang mejret, nggak mencret gitu. Enggak, dari tatapan mukanya tuh sekali gue ngeliat kosong. Siapa? Ulan. Bulan kenapa ya kan? Gue inget banget tuh sekali. Tuh sampai sekarang dia nggak bisa lupa tuh seumur hidupnya, Mat. Dia ninggalin aib. Nah, kita bongkar aja aibnya ya. Ntar gue tag deh Ulan. Gitu. Ulan masih ada nih. Lan, jangan Bisa. salahin gue Lan ya. Tangan. Terus kayak yang waktu di SD. Biasanya cewek-cewek SD tuh ya kelas 5, kelas 6 tuh menstruasi. Gue inget banget nih, Mat. Ada satu cewek yang menstruasi, gue lupa namanya siapa. Cinta ya, bener Cinta. Itu sampai gue inget banget ada teman kita namanya Ferry. Ini ada teman kita nih, teman SD kita namanya Ferry. Bukan Ferry Irwandi, tapi pas Cinta lagi dapat nih, diendus Mat bangkunya. Sampai segitunya buat apa gitu loh. Terus sempat kepikiran gak sih anak SD sampai sekritis itu, ada cewek lagi menstruasi sampai dicium. Enggak dari psikologi dia kan masih di bawah umur men. Kita tuh dulu masih Tapi di dia bawah kepo, umur. gugut, tapi nggak sampai kepikiran, gue mau endus ah. Ya kan ada kali amis-amis yang gimana gitu kan. Tapi pas diendus gini kali ya kita endus dulu dari ujung sampai bawah gitu. Mantep nyo gitu. Kata Ferry gitu kali ya. Aduh Ferry. Angetin dulu apa, Mat? Panas nih kayaknya nih. Panas. Emang Gimana, Mat, rasanya, Mat? Ini capung di pusar pernah lu beneran? Sampai segitunya. pernah cuman kan nggak ngefek. Efeknya itu Geli nggak sih? Dia apa sih capungnya? Gue bingung. geli enggak, cuma yang gue Jijik sih ya. nyebelinnya itu satu momen men. Kenapa harus di sini gitu kan? Ya nggak tahu gue. Orang dulu kenapa nggak langsung aja gitu di bawah kenapa nggak di gitu? sini? Iya kan? Iya. Iya. Kalau di sini beda lagi soalnya. Apaan tuh? Yang lu tahu apa coba? Ya beda. Harus pakai celana dalam dulu kan. Kalau di sini beda lah.
Terus ini apa? Dulu zaman SD gue nggak tahu ya teman-teman di sini pada ngerasain juga nggak sih setiap lu beli McD atau lu beli Hokben tuh dapat mainan. Nah ini contoh satu nih, dia beli mainan cuma buat dipamerin doang. Nggak tahu sih mas dari dulu suka pamer gitu loh, sama barang-barang yang Iya, gue iya. Tapi sempet namanya. habis banget nih kayaknya. Sempet kita berebutan mainan kan. Enggak sih gue. Iya. Si paling pamer. Lu kayak Giant badannya dulu. Sekarang juga lagi. Tapi SMP-nya Pangling kan. SMP Pangling. Pangling. Wah, ini gembelan dari mana nih? Gembelan dari mana gitu. Kalau ngebahas soal SD ya, notabene kan kita masih umur 6 tahun sampai 11 atau 12 tahun itu kan kita lagi ngebahas soal usia segitu tuh. Cuma gue yang masih mikir kenapa anak SD dulu kita ya pertama kali ngerokok gue kelas 5 tau. Itu sama anak-anak. Yang ngajarin siapa tuh? Ada namanya Syaripani. Waduh, Syaripani. Bukan namanya siapa? Aldi Tumpil. Aldi Taher. Wah, Aldi Taher. Ya, bukan. Gue dulu ngerasa kayak paling ini sih Mat apa ya zaman SD itu kayak random aja ya bocah-bocah umur segitu ya. Terus kita sekarang ngeliat nih yang di usia kita yang sekarang nih anak SD ngerokok kayak pengen jitak nggak sih lu? Kalau gue sih bukan pengen jitak. Ya dari segi sekarang kan teknologi makin canggih men. Kan gak cuma rokok doang yang tembakau sekarang. Kayak vape anak SD Iya. ya. Tapi tengil nggak sih? Gue ngeliatnya, tengil banget ya. Dulu kita digitu Mat, mungkin sama anak-anak yang usianya udah 30, Mungkin 29. bukan. Kalau dulu mah bukan anak-anak yang 29, dulu tuh orang tua kita lah. Gitu kan. Orang tua kita yang Ngelihatnya. yang tidak baik gitu kan. Kalau dulu masa-masa dulu memang banyak yang remaja-remaja itu bandel men. Bandelnya gimana anak SD? Lu deh, lu Enggak, kan kalau dulu, bukan bandel anak SD lu kalau kan dulu paling bandel Mat. Dulu sampai guru ditaruh paku payung. Enggak. Gue paling bandel tuh gara-gara diajak siapa? Lu bandel dulu. Ayo, Ya kan gorengan dua bilang. inget gak yang kita bareng-bareng masuk ke ITS Permata Hijau, cabut rame-rame ya kan? Ya kan, siapa coba yang ngajakin? Emang pernah Ayo, ya? rame-rame ya kan? Sampai gue gak mau, udah ayo ikut, buang tas lu ke belakang. Gak mungkin anak SD cabut. Inget banget gue, Itu udah selesai pulang gue sekolah. inget banget nih. Gua itu cabut. Biasanya kalau lagi ada suntik, gue takut sama suntik Mat. Lu cabut nggak lu? Gue enggak cabut. sotoy. Enggak dong. So berani lu. Lu udah masih disuntik ada berapa nih Eh. anti rabies. Nggak, gue kalau cabut SD itu paling suntik sih. Gue nggak tahu kenapa. Ini bukan gue doang ya. Gue tanya teman-teman gue beberapa dan banyak yang kalau suntik pada kabur. Tapi yang paling lucu siapa coba? Coba. Iksan. Nggak, Iksan siapa nih? Gue inget banget sampai kabur kejerit-jerit ya kan. Ditarik-tarik ya kan. Tapi gue nggak gitu cemen. Gue cuma ngindarin aja. Enggak mungkin gak butuh cemen. Iya. Tapi lu tahu nggak itu zaman SD suntik apa ya? Suntik vitamin lah. Jadi anak SD itu kalau disuntik itu suntik imun men. Itu jadi biar imunitasnya terbangun dari kecil. Mungkin ya. Mungkin. Tapi sekarang imunnya gimana? Sudah besar ini. Imunnya agak turun nih semenjak vaksin nih. Gitu. Kurang penurunan imunnya apa penurunan masa Penurunan tua? otak lu. Daya pikir lu kayaknya menurun men. Tapi lu sepakat nggak di SD tuh di zaman kita SD selalu ada ibu-ibu yang jualan lontong sama bihun. Bihun jam. Lontong sama bihun udah tuh. Gue di setiap SD kalau gue tanya soalnya teman-teman gue emang ada juga fenomena itu. Tapi sekarang udah nggak ada nih. Maksudnya jajanannya selalu itu. Kenapa ya? Selalu ada gitu. Sarapan pagi-pagi yang paling berkesan cuma satu sih gue. Apa? Pas di SD ya? Bubur. Oh bubur Nardi. Bubur Nardi. Ya, Nardi. Tapi gue pernah loh, kan masih jualan dia. Terakhir itu gue beli waktu kayaknya 3 tahun atau 5 tahun yang lalu lah, gue sempat mampir masih jualan tuh. Gue nyobain kok kurang ya. Jadi bukan kurang itu, kayaknya kurang ini dah, kurang
kurang banyak. Enggak, maksud gue. enggak. Jadi gini, Mat. Ini yang menjelaskan ke saya ya. Nih, jadi rasa lidah lu itu ketika lu nyobain sesuatu makanan yang enak, yang dulunya lu bilang enak tuh jadi beradaptasi rasa. Jadi kalau misalnya nih saat ini bubur Nardi yang terbaik, tapi lu ntar nyobain nih bubur Kebon Jeruk misalnya. Nah itu kan sekarang lebih enak. Yang sekarang Kayak misalnya itu akan adaptasi men lidah. Jadi lu akan tahu nih, misalkan kayak contoh deh kemarin gue beli jengkol yang awalnya tuh enak ya, ini enak banget sih. Ternyata ada yang lebih enak lagi Mat, deket sini Mat. Hilang tuh juga jadi ini nih berarti yang enak. Jadi ketika gue nanti nyobain jengkol yang rasanya nggak kayak gitu lagi, itu lidah gue tahu sensitif gitu. Lu kan sekarang udah punya anak nih, anak lu sekarang 2 atau 3? 2 dong. Anak lu kan 2. nambah lagi belum. Nih, gue ngasih gambarannya ya. Kalau seandainya nanti anak lu udah sekolah, ada guru yang negor dia dengan cara misalkan diselepet karet, atau dijewer, atau dicubit, lu marah nggak? Enggak. Soalnya anak gue udah sekolah. Kalau digituin lu bakalan kayak orang tua zaman sekarang nggak datengin gurunya. Anak gue tuh 1 udah sekolah men. Yang Wira. Selama ini memang kan dedikasinya itu kan masalah pelajaran itu yang dibahas itu masalah penghafalan pengajian ya. Apa sih kurikulum? Lu nggak nyabu kan ya? Kurikulum. Lu nggak nyabu kan mata lu yang nyabu gitu? Enggak kan ya? Jangan main-main dong men. Ini enggak nih. Enggak nyabu. Maksud gua tadi sapu sarapan bubur. Jadi gimana tadi anak lu? Anak itu anak gue ya yang di sekolah itu harus benar-benar dari gurunya bukan hanya dimarahin atau dipertegas, tapi benar-benar dibimbing dengan secara. Nah pertanyaan gue, kalau misalkan guru itu melakukan tindakan kayak misalkan kayak kita dulu dicubit, dijewer, lu marah nggak? Nggak bakal marah. Nggak bakal marah, lu nggak bakal datengin karena anak bu jangan begini dong. Udah anak gue pun juga ngadu, pasti kan anak. Iya anak gue kan nggak bisa diem. Anak gue pun ngadu, ayah kenapa dek? Dengarkanlah, nggak gitu. Enggak dong, itu lagu men. Terus gimana ayah? Guruku jahat banget ya, kenapa emang ya? Dijewer gitu kan, terus disuruh jewer lagi gitu, lu nggak bilang? Enggak dong, jangan membuat aset yang tidak baik men. Terus langsung ngatain anjay gitu kan. Terus. Enggak lah, ya saya bilang ya dari orang tuanya, saya bilang ya udah, emang apaan yang belum pelajarin, kenapa guru kamu marah, saya bilang gitu men. Ya udah, di situ udah belajar, mungkin disuruh belajar gitu. Pernah gue sekali ketemu anak tetangga, ya kan. Bayangin kalau megang benda tajam itu kayak seperti kaca pecah untuk membunuh orang, apakah lu diem aja? Oh ada yang kayak gitu? Ada. Lu ngeliat? Ada. Oh berarti salah didik tuh anaknya. Berarti dari kecil dari nonton film Saw. Ajarannya itu salahnya dari siapa? Gak mungkin dari anak itu kan? Pasti dari didikan orang tua. Berarti makanya anaknya itu si ketupat. Ketupat apa ya? Si ketupat. Kan kalau gue bilang si kopat kan dewasa ya. Iya. Kalau si ketupat itu anak kecil biasanya. Masih lembek-lembek gitu kan? Ya. Itu menurut gue awasan orang tuanya sih yang harus lebih aware, sampai megang benda tajam bahaya juga ya. Gue tanya, gue lagi megang kayak gitu, terus lo yang bagi orang tuanya, lo harus diem aja apa gimana ke gue? Ya udah berantem aja, coba gue pengen tahu anak anak gue tuh. Ini didikan yang salah kayak gitu. Enggak. Gue bakal tegur si orang tuanya. Yang bakal gue tegur pasti orang tua. Enggak, salah. Kalau di posisi kayak gitu, jangan orang tuanya dulu. Anaknya itu harus ditegas dulu. Kalau memang salah. Enggak, kalau memang anak itu memang nggak bisa dibilangin, kita jangan dimarahin. Anak kecil itu jangan pernah dimarahin. Bahasa gini, Sepakat. Ada orang itu bedanya gini. Ada orang kok marah-marah ke anak kecil. Lain perkataan kita sama marah sama tegas beda. Kalau dibilang marah, pasti udah koar-koar. Tapi kalau cuma tegas, coba taruh barang itu. Kalau memang di situ nggak kenain tangan kamu, nanti bisa masuk penjara atau bagaimana, siapa yang tanggung jawab? Kan beda marah. Oh, jadi penanganan lu adalah udah tuh selamatin dulu anaknya, setelah lu kasih tahu baru kalau memang kasih tahu orang tuanya. Baru kasih orang tuanya. Gitu. Karena Bu, jangan anak gimana sih, Bu? Gitu. Iya. Enggak gitu juga, men. Enggak gitu juga. Kalau kayak gitu kan keras orang ke yang gini. Si pelaku. Bu, ngapain sih main TikTok mulu? Gitu. Tapi lu sempat ini nggak, Mat, di fase lu yang sekarang nih udah punya anak,
hal yang lu kaget denger anak lu ngomong apa nih yang paling parah? Ada nggak sempet ngomong apa gitu kan? Sekarang gampang banget kan yang tadi lu bilang media sosial dia bisa ngeliat B2. dari TikTok. Pernah ngomong babi? B2. Yang ke Ya, gua berarti dong, jangan ke gua dong. Jangan ke gua. agak susah berarti sekarang kontrol anak ya biar omongannya itu tertata gitu. Soalnya zaman kita nih, Mat, yang zaman gue ya, ini jujur aja nih, gue nggak dulu itu bahasa paling zaman kita SD, bahasa paling kasar itu yang gue tahu cuma tai. Ada. Nggak ada tuh ANJ, Anjay. ngen-ngen. Ada. Ya, cuma di anak SD zaman dulu kita, gua nggak ngomong gitu soalnya. Tapi anak zaman sekarang, Enggak, gue zaman SD tuh gak pun, ngomong lu gak ngomong kayak gitu, yakin. enggak, Mau diputar kembali. kagak, Mat. Coba enggak, tapi gua kan ini berdasarkan gua ya. Gua nggak tahu lu apa kalau dulu kecil ngomong ANJ juga, Gak ada. ngen juga. Gak ada, cuman kayak Cuman ngomong. zaman sekarang belum SD aja udah bisa ngomong begitu. Gitu. Kalau dulu bahasa-bahasa kita kan ngatainnya orang tua, men. Iya, sampai setiap ngambil rapot Iya. kan, setiap ngambil rapot Kayak- nih, wah nama siapa nih? Pak Heri, ya kan? Heri. Heri ya kan? Heri Chan, wah. Iya, Heri Chan. Sama siapa nih? Makmun, wah Makmun. Namanya Inggris sekali. Iya kan? Di bahas yang soal anak yang tadi, berarti anak lu udah sampai ngomong B2, sampai ngomong ANJ. Itu lu nggak ngontrol atau gimana? Apa lu main HP aja nih? Lu nggak filter atau apa? Dari yang pas dia umur berapa ya? Umur berapa dia ngomong ANJ? Enggak, bukan masalah omongan itu. Sebenarnya dari awal itu anak kalau di umur 3 tahun, 4 tahun sebisa mungkin jangan dikasih HP. Itu kenapa lu bisa ngomong gitu? Karena kejadian di anak lu. Iya, Kayak begitu. karena itu Contoh orang nanti tua yang nggak baik ya kayak gitu. Terus kayak gitu kan ya contohnya Ya nggak bener baik kan, kan nggak 3 baik tahun. dong. Lu ngasih Masih handphone 3 tahun. dong. Lu ngasih Iya, handphone, ngasih ya. HP dari 3 tahun. sepakat sampai sini? Iya. Ya udah berusaha. Di situlah. terus Kesalahan orang tua kan pasti ada, Nah, ya kan. jadi Ya, itu kan umur 1 sampai 3 mempelajari dan tahun. ini buat nge-share kan yang lain-lain. 1 sampai 3 tahun jangan dikasih HP. 3 tahun. 3 Dari umur tahun. 3 tahun jangan Sampai- dikasih HP. Sampai dia setelah belajar mau ke ETK itu umur 5 tahun lah. Tapi kan ketika 5 dia tahun. taruhlah dia nggak megang handphone ya. Tapi kan di lingkungannya lu nggak bisa. Lu ada setiap hari bisa ngontrol dia ketemu teman-temannya kalau Iya, kalau memang anak sekarang ini men, yang udah gue terapin kan di saat kalau misalkan anak kecil misalkan ada yang setara dia nggak ngerti kan B2 itu apa, misalkan sudah telanjur nih, ini untuk pembersihannya ya, udah anggap aja gini, anjing itu apa sih? Kayak suaranya kayak gimana? paling lu edukasi ini jangan ngomong kayak gitu. Nah, aja, maksudnya kayak pembersihan, gitu pembersihan. Kalau ada orang bahasanya ngomong, pembersihan ya. ada yang kasar nih, ada yang dengar dari orang tetangga, kok anaknya kasar banget ngomong bahasa anjing lah atau bahasa B2 lah gitu kan. Anggap aja yaudah B2 itu suaranya kayak gimana sih kan? Gitu kan ada Kamu yang mau kayak begitu. Ya, coba- Soalnya ayah kayak Nggak, gitu. coba. Kayak gitu. Kayak gitu. coba Nggak, praktekin. kayaknya kamu tahu nggak itu bahasanya kasar. Karena ayah juga kasar. Enggak. Ada perspektifnya men. BDSM. Gini men, bahasa anjing sama bahasa B2 itu kan kalau kita ngomongnya secara menuju. Coba kalau gue ngomong, men anjing lu gitu kan. Nah itu kan kayak setara kan kayak ngatain lu. men. Kesimpulannya berarti emang anak jangan dikasih handphone. Iya. Tapi permasalahannya adalah ketika anak nggak dikasih handphone, biasanya ngadat tuh. Lo alamin nggak? Gue sering liat di mall sampai kayak gitu, Iya. kayak meresahkan gara-gara handphone. Apa namanya? Lu punya trik nggak? Gelisah ya, Ya lu gelisah. punya trik nggak? Ketika anak nggak Ada. dikasih handphone apa? Lu Bukan ngelakuin apa? nggak kasih handphone. Jadi gini, saat ini yang gue terapin ke anak itu gini. Kalau memang dia kan Senin sampai Jumat, misalkan di jam sekolahnya dia gue nggak kasih HP. Kalau memang dia udah sekolah sudah selesai di rumah ada pekerjaan rumah dapat dari mandat dari guru PR, kerjain dulu PR-nya sampai selesai. Main HP boleh ayah kasih. Tapi ada waktunya sejam 2 jam. Kalau misalkan emang kamu nanti keterusan mainnya, ayah ambil HP-nya. Berarti lu ngasih ruang dong. Tadi kan lu bilang jangan dikasih handphone. Kan dari umur 3 tahun. Dari umur 3 tahun sampai 5 tahun. 5 tahun lu kasih handphone. Boleh, tapi Tapi lu kontrol. kontrol. Ini gue simpulin ya. Jadi
di umur 3 sampai 5 tahun seharusnya nih lu kan kebablasan ya. Harusnya tuh nggak dikasih Jangan handphone. dikasih HP. Usia 5 tahun ke atas itu lu kasih handphone tapi lu kontrol kayak gitu. Dikontrol. Jangan batas untuk anak itu megang HP itu sejam 2 jam. Karena susah juga mat ngontrol mat. Lu nggak ngasih handphone di sekolahannya juga pasti dia tertular bahasa itu. Tapi gue ngikutin terapi sekarang ini anak yang penting ngasih mainan edukasi aja di rumah. Memang kita bagi orang tua itu pasti Kalau ngasih fasilitas kayak yang bisa main. ngasah otaknya. Iya, jangan apa-apa ke HP. Zeus, Karena contohnya main Zeus gitu. ya, nggak ada anak kecil main itu. Ya kan kali Nggak bapaknya ada. ngajarin. Ya kan bapaknya main. Ini beneran tobat lo. Berarti lu tuh cuma ngasih gambaran aja lah ya walaupun udah kebablasan anaknya. Lu ada perubahan secara pemikiran enggak? Kalau Apa yang berubah ketika ada punya anak dua? ya sekarang ini yang difokusin gue cuma satu sih. Pasti kan apa gue balik ke anak. Kayak gue pernah cabut dari rumah pun gue pikir ke anak. Sementara gue pernah cabut dari rumah seminggu itu nggak ada di rumah dan gue ngontrak sendiri atau ngekos sendiri. Ngapa tuh maksudnya kayak gitu tuh? Nah itu kan bilang pasti ujung-ujungnya pasti Lari dari masalah. bukan lari dari masalah men. Jadi Emang lu orangnya cabut mulu sih. Bini lagi marah cabut. Bini lagi minta ditemenin cabut. nggak ada yang minta ditemenin, nggak ada. Aduh, lihat cek apa WA saya. Enggak, gue pengen tahu men. Lu pas waktu gue nikahan itu kenapa sih parno banget? Panjang mat jelasinnya mat. Soalnya masuknya ke budaya ya. Jadi di tempat lu itu kan budayanya menurut gua. Bukan tempat gua. Iya, tempat bini lu lah. Tempat istri gua. Itu agak lumayan horor ya. Nggak horor Ki. Enggak nih, jadi potong dulu. Intinya yang menurut gua horor adalah Nah, pas sampai kok tradisinya ini yang beda dari banget sama tradisi gue yang sering gue lihat ya. Kok ada persembahan, makanan-makanan kagak boleh dimakan, ditaruh di sisi-sisi rumah. Gua sampai tidur tuh ngeliatin makanan yang udah dari tadi kagak dimakan, katanya buat nenek moyang lah, buat apa ya? Nggak apa-apa itu tradisi, cuma guanya shock aja. Karena gua nggak biasa lihat kayak gitu-gituan, tiba-tiba wah ini kok begini Ya, sih. kalau- Sama wangi-wanginya mat, wangi-wangi menyan itu gua kayak aduh. kalau wangi menyan itu dari rokok, tembakau dicampurin ke Iya intinya gua kena shock culture aja di situ, jadi kayak gue cabut aja deh gitu. Dan gue nggak menyalahkan kulturnya, ya memang agak mikirin juga nggak punya anak perempuan terus gimana ya. Ya, Ada sempat kepikiran nggak kalau lagi lu kosong gitu ter anak perempuan gue kalau jalan sama cowok gimana ya? Gitu. kalau buat itu momen-momen kayak gitu nanti kan mungkin masanya masih panjang ya men. Ya tapi kan gue pengen nanya, ada sempat kepikiran nggak sih kalau pas lagi Nggak ada. pikiran lu kosong, ter kalau Nggak anak ada. gue gede cewek gimana? Ada yang kepikiran tuh bukan kosong itu. Kalau gue main hal-hal negatif nanti kedepannya gue bisa contekin. Oh ingat ya, jadi lu inget anak-anak lu yang perempuan Ya. gitu. Makanya Tapi nggak sekarang ada udah nggak pernah ngelakuin hal-hal negatif. Iya, kita lagi negatif lagi positif men. Ya gue sih positif banget ya. Iya. Gitu kalau lu nggak tahu gitu. Kalau lu soalnya lu kan anaknya gitu mat, ya, suka pamer. Enggak, kadang-kadang kan Willy tuh ngajakinnya negatif terus Ya, masalahnya. negatif apa mat? Udah sholat belum? Udah makan belum? Ah. Emang ada mat? Micet kali ya? Enggak gitu ah. Nih kamar 2 nih. Enggak kan? Enggak pernah kan gue sholat. Iya sih, Pasti nggak pernah. sholat. Gitu. Mas udah sedekah belum? Belum. Ah, biarin aja lah, peduli setan orang miskin gitu. Nah, iya. Lu begitu. Mat, sedekah ingat. Kok peduli setan sih orang miskin? Nggak Enggak, boleh masalahnya gitu. bisikan kanan sama bisikan kiri beda men. Bisikan kanan sama bisikan kiri beda nih. Maksudnya kan gue itu selalu ngajak selalu ke arah positif gitu loh. Ini kanan soalnya kosong. kiri isi. Gue bilang, kan lu tadi bilang gue sering negatif di mana? Mat sholat, udah pernah parah kan gue. Nggak ada, Tapi gue sebagai nggak ada. teman udah pernah ngingetin Iya, ya, kita gitu. ingetin aja. Udah pernah sholat, gue juga udah pernah gitu. Cuma kan itu sholat gitu loh. Jadi intinya gue tuh selalu memberikan energi positif mat. Matnya kita gabut banget mat jam 3 pagi loh. Gue nggak tahu tetangga keganggu nih kayaknya nih. Iya, lu suara lu lumayan Gemah ya? kenceng juga. Gemah ya? Bukan gemah, kenceng. Bukan, ini masalah volume lu kenceng banget. Jadi gini mat, pas lu ngomong tuh gue lagi kayak interview orang Rangkas tau nggak? Nggak semua orang Rangkas ya, tapi gue beberapa punya teman orang Rangkas. Baru gue mau bilang.
kok suaranya kenceng-kenceng gitu. Dari Parung ke atas tuh temen gue kan yang di Parung, ada di Cisauk, ada di Rangkas. Tapi paling parah nih teman-teman gue orang Rangkas. Nah, jangan-jangan lu orang Rangkas? Bukan, biasa di lapangan. Oh. Iya. Saya orang lapangan. Dulu SD kan ada regu-reguan tuh kalau pramuka ya. Iya. Regu Scorpio, regu apa lagi? Gue Scorpio gue. Lu apa? Apa coba kita? Emang kita Scorpio kok. Emang cuma satu ya? Udah lu sama Tandi lu banteng anjir. Oh iya banteng ya, banteng. Tapi yang paling ringkih siapa coba? Yang paling ringkih. Yang paling ringkih ini Cilok. Cilok. Tapi sukses loh dia. Bodo amat. Enggak bercanda Ardi. Bercanda Ardi. Gue respect kok kalau lo sukses. Tetap support. Kita kan begini-begini aja men gitu men. Begini-gini kan lu kaya, nggak apa-apa. Ya, amin. Jangan kayak gitu. Kalau kaya amin. Kalau kaya amin. Amin Rais. Ya, amin Rais. Apa maksudnya apa? Maruf Amin. Tuh Gitu. udah pagi ya. Kita bangunin warga aja. Ngapain? Dengan suara lu yang kenceng. Tapi alhamdulillah di sini tetangganya baik-baik. Jadi dia Yakin nggak? Baik. Paling kasih makanan, kasih apa kayak gitu. Karena halnya dikasih makan? Kok bisa dikasih makan? Iya, kadang-kadang kasih makanan kucing gitu. Kayaknya BLT buru kemarin. Jadi gue udah cukup tahu nih Mat, dia progres lu ya. Sekarang udah lama gak ketemu, cerita lu kayak begini. Ternyata gue nangkep nih, oh ternyata Ahmad gak berubah. Gue pikir berubah. Ternyata masih gitu aja. Sekarang masih suka ngompol kan ya? Enggak dong. Ngompol. Ngompol emang lain sekarang ngompolnya. Oh ngencerit. Apa dong? Ini perdata Ngencerit kan? per XX kan ini. Apa gue ngeliat Ahmad ada berubah lah sekarang lah, dari ya dia udah bertanggung jawab buat keluarganya. Tapi saran gue janganlah lari-lari dari masalah. Kalau ada masalah selesain. Tapi kalau memang lu cuma punya lagi punya masalah sama bini lu, ya jangan sampai seminggu. Antum seminggu ngapain? Bukan karena seminggu, itu tuh diusir men. Hah? Diusir. Ya udah nambah sebulan kalau gitu. Bilang ke rumah lu, ya oke. Apartemen mana nih? Lu kok seneng banget buka aib keluarga? Iya, enggak kan gue sendiri. Gue tanya aib lu lagi ya. Gue diusir. Mau ke tempat lu karena kenapa? Waktu itu posisinya lu itu lagi ngapa ya? Lagi sibukan lah, nggak mau beban dia lu waktu itu kan. Kalau biasanya kan gue, ya, biasanya kan gue udah tahu teman-teman. Lu jelasin apa? Biasanya kan lu dikit-dikit ke tempat gue Mat. Ke tempat gue ya kan. Kayak dulu kabur ke tempat gue. Jadi gue tuh cuma nampung. Apa ya? Banyak teman-teman gue ke gue cuma gak ada masalah doang. Lu lagi ada masalah nih kayaknya hari ini kan? Gak ada masalah. Cuman menghindar aja. Ada masalah dong kalau menghindar dari masalah. Bukan masalah, menghindar masalah. Menghindar dari apa? Menghindar dari masa waktu. Kan biar waktu gue nanti ada jam tayang gue berarti udah tahu gitu kan. Apaan sih jam tayang maksudnya apa? Jam tayang kerja gue. Jam tayang kerja gue udah tahu. Jam kerja. Iya, jam tayang. So artis lu. Tuh kan. Oke deh Mat. Thank you nih Ahmad udah mau datang ke Bogor jauh-jauh dari Rasuna Said ya. Gila anak Rasuna Said. Gak ada anak Said. Anak Setia Budi lu ya. Gak ada anak Setia Budi. Gila gokil. Thank you Mat udah mau datang lah. Gue emang seneng manas-manasin orang, emang nyari sensasi aja. Seneng aja gitu ya, ada. Seneng juga sih di sini seneng juga. Jadi apa lu mau banyak uang, banyak masalah atau apa, gue nggak pernah ngeliat itu Mat. Yang penting lu happy aja. Yakin kalau gak banyak uang jangan datang ke gue ya. Enggak, gue malah. Emang kapan gue datang ke lu? Bener ya. Kapan gue datang ke lu? Kalau lagi dapat 1 M gimana coba? Hah? Enggak. Bener. Enggak, gue gak bakal datengin lu. Ngapain? 1 M doang Mat, kripto. Gue kripto gue berapa banyak. Kripto. Gue tuh nggak pernah lu mau banyak duit banyak apa. Gue juga males Mat datengin lu karena jadi masalah. Iya, takutnya jadi masalah. Iya, jadi masalah. Kebanyakan Takutnya gue diintain sama KPK, gue nggak tahu. Jangan kesana lah halnya. Udah malam nih kita rasa, jadi thank you Mat udah mau datang ke sini. Sakit nggak? Ya enggak sih. Nyalain dulu rokoknya nah.
Udah tadi capek ngobrol mulu. Mau nyalain rokok lagi. Udah sampai di sini aja ya. Udah pagi soalnya. Ya, jadi di podcast gue tuh selalu ada pesan-pesan yang berfaedah, man. Sesuai dengan budaya timur nih. Yang lu punya pesan-pesan budaya timur nggak? Ingat sama yang di atas. Sama di atas itu sama Tuhan Subhanahu wa Oh Ta'ala. Tuhan. Oh. Jadi ini pesannya adalah jangan lupa antum dan ente sekalian semua itu punya Tuhan. Jadi jangan sampai lupa sama Tuhan ya. Iya. Gitu, tetap ibadah ini. Oke.